Kamu kalau ngomong dijaga. Kamu itu hanya jabatannya sopir. Ya, tiap pagi ngelus ban sama membersihkan mobil. Kamu sadar diri ya? Ini kan memang sudah kemauan saya, Bu. Jadi kalau misalkan nggak pakai cara seperti ini, saya nggak bakalan tahu Bu Sinta itu gimana orangnya. Tapi sekarang udah tahu, saya udah tahu kok. Ternyata Bu Sinta orangnya baik. Bentar Bu, saya aja yang buka Bu. Oh, oke. Waktu pertama kali kulihat dirimu, rasa hati Terima kasih ya, Pak Bagas. Bu, ini kan baru pertama hari saya kerja Bu. Ya, Jadi saya tunggu di sini aja Bu. Saya soalnya sungkan banget mau masuk ke dalam. Takutnya kan siapa sih yang nggak pengen jadi sopir Bu Sinta? Bu Sinta udah baik, cantik, dan juga kaya juga. Takutnya ada karawang yang juga pengen jadi sopir pribadinya Bu Sinta lagi. tapi ya nggak apa-apa kalau Pak Bagas mau tahu kantor saya seperti apa, ya nggak apa-apa, Pak Bagas ikut aja. Enggak Bu. Saya nih harus tahu diri dulu sekarang Bu Sinta. Saya ini kan sopir pribadi Bu Sinta, cuman sopir Bu. Takutnya saya masuk ke dalam malah ada orang yang nggak suka sama saya Bu. Oke, kalau memang Pak Bagas maunya tunggu di sini aja juga nggak apa-apa. Tapi satu hal yang perlu Pak Bagas ketahui, hari pertama Pak Bagas ini menurut saya udah cukup baik kok Pak. Tadi Pak Bagas juga datang udah tepat waktu, sesuai dengan keinginan saya. Jadi sepertinya saya sangat cocok Pak Bagas menjadi supir pribadi saya. Ya alhamdulillah kalau begitu Bu. Soalnya saya juga agak canggung dari tadi Bu. Takutnya Kenapa canggung? ya saya juga kurang cocok sama Bu Sinta ataupun saya kurang sopan atau gimana. Jadi makanya di mobil saya dari tadi gak berani ngomong Bu. Tapi udah oke kok. Sejauh ini dari tadi pagi Pak Bagas ngantar saya ke kantor juga oke banget. Nyetirnya juga bagus. Jadi nggak apa-apa ya, saya tinggal ke dalam dulu. Nanti saya langsung ke Pak Bagas kok, cepat. Iya Bu. Semoga acaranya lancar. Katanya Bu Sinta juga mau ketemu sama bos besar juga di sini. Jadi mau ada pertemuan. Jadi semoga pertemuannya lancar dan bos besar itu juga enak nanti ketemunya sama Ibu. Amin, terima kasih ya Pak atas doanya. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas support dari Pak Bagas juga. Ya udah deh Bu, kalau begitu takutnya nanti malah keduluan tamunya yang datang Bu. Bu Sinta langsung masuk aja. Ya juga sih. Ya udah kalau gitu saya pergi masuk dulu ya. Iya Bu. Pak Bagas hati-hati. Iya, makasih ya Bu. Oke. Punya atasan kalau cantik kayak Bu Sinta mah betah kerjanya. Kayaknya Bu Sinta emang baik banget nih orangnya. Aku harus tetap jadi sopir yang baik buat Bu Sinta. Ya udah deh, mending aku tunggu di sini aja dulu. Semoga aja semua berjalan sesuai dengan rencana. Sarapan. Tunggu dulu Mas, itu kok ada cowok ganteng ya? Coba Tapi nyender di mobilnya Bu Sinta. Apa jangan-jangan itu supir barunya Bu Sinta? kalau aku lihat-lihat sih kayaknya benar. Oh, sebentar. Kamu bukannya pernah ngomong ya sama aku Apa? kalau Ibu Sinta punya sopir baru? Ya dia mungkin ganteng banget lagi. Jangan kayak gitulah. Lah emang kenyataan. Berarti kamu ada saingan sekarang? Orang seperti dia gak pantas mau bersaing sama aku. Aku sekarang masih cari cara supaya bisa ya ngedapetin hati Ibu Sinta. Ya kamu coba aja jadi sopir pribadinya Bu Sinta aja. Ya, iya juga sih, biar aku bisa tiap hari sama Ibu Sinta. Kalau kayak gini kan, wah, nggak bener tuh orang. Aku minta tolongnya sama kamu, ya supaya dia nggak betah kerja sama Ibu Sinta. Terus aku harus gimana? Ya kamu harus comblangin aku sama Ibu Sinta. Bilang aja kalau si Umar itu orangnya baik, pinter, terus dia dari dulu suka sama Ibu. Bilang aja seperti itu.
Oh gitu, ya udah nanti aku bakal ngomong sama Bu Sinta. Masa aku mau bersaing sama modelan seperti dia? Ya tapi dia lo ganteng banget. Kamu kok malah ngebelain orang itu sih? Kita berteman sudah lama. Dari semenjak kita baru pertama kali kerja di sini, kita sudah sahabatan. Kamu malah ngebelain dia lagi. Mas, kalau gini aja gimana ya? Kita samperin aja tuh orang, terus kata-katain dia biar dia tuh pergi dari sini biar gak betah. Bener kan? Iya betul. Cuman masa sih Bu Sinta malah milih dia daripada aku, ya kan? Kalau dari segi penampilan aku sudah keren kayak gini. Emang keren tapi lebih ganteng dia sih. Kamu dari tadi diulang-ulang terus kata-katanya. Emang kenyataan, faktanya emang lebih ganteng dia daripada kamu. Ganteng kalau cuma jadi sopir ya, untuk apa? Ibu Sinta nggak bakalan betah juga kalau tiap hari ya bareng sama dia. Meskipun lebih baik Bu Sinta milih dia. Gini ya, secara nih Ibu Sinta kan bos kita. Paling tidak suaminya itu ya pengusaha tuh, orang yang kaya raya, yang bos-bos besar, direktur kek atau apa gitu. Kalau dia ya suka sama sopir yang kelas-kelas rendah seperti dia, aduh, aku nggak tahu lagi. Mungkin seluruh karyawan yang ada di sini bakal ngomongin tentang Ibu Sinta. Ya namanya juga cinta. Ya udah Mas, mending kita samperin aja. Kamu sekarang saingan sama orang ganteng loh. Gak boleh. Pokoknya Ibu Sinta harus milik aku. Kita kata-katain dan ya bikin dia itu ngerasa risih di sini. Ya udah. Kamu harus bantu aku ya. Ya udah, aku bakal bantu. Ayo. Aku bingung banget sekarang ya. Aku harus mau cari kemana lagi bos aku, sedangkan dia dihubungin nggak bisa sekarang. Aku bingung deh, dan juga kayaknya aku nggak mampu buat memegang perusahaan sebesar itu. Takutnya perusahaan itu malah tambah rusak lagi kalau dipegang aku. Sedangkan aku masih belum paham banget ya memegang perusahaan sebesar itu. Aku coba hubungi lagi apa ya, tapi mau hubungin gimana sedangkan nomornya bos Bagas udah nggak aktif. Aku mau minta bantu sama siapa ya? Siap. Lah, Bapak? Iya, Bu Sinta. Bapak kenapa nggak masuk, Pak? Bapak yang mau ketemu sama saya, kan? Iya benar, Bu Sinta. Kenapa nggak langsung masuk aja, Pak? Mari, kita ngobrol dulu. Nggak usah deh, Bu. Mending di sini aja, soalnya kayaknya di kantor Bu Sinta di dalam rame deh. Saya nggak enak. Oh, gitu. Mending di sini aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, saya duduk ya, Pak ya? Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Gimana, Pak? Rencana kita yang kemarin udah Bapak persiapkan? Ya, kalau masalah itu saya sudah mempersiapkan, Bu. Cuman Oke. itu nggak 100%, Bu. Enggak 100%? Iya, soalnya Maksud Pak Agung? Soalnya gini, Bu, saya mau bilang sama Bu Sinta, sebenarnya yang punya perusahaan PT Group Atmaja itu bukan saya, Bu. Maksudnya bukan Pak Agung? Selama ini saya taunya perusahaan itu dipegang oleh Pak Agung, kan? Iya benar, Bu. Cuma Makanya saya ingin mengajak ya perusahaan Pak Agung untuk kerja sama dengan perusahaan saya, Pak. sebenarnya itu bukan punya saya, Bu. Itu punya ya bos saya, Bu. Cuman masalahnya ini bos saya nggak ada kabar, Bu. Tunggu. Ini nggak ada kabar maksud Pak Agung. Oke, saya mulai menyimak omongan Pak Agung. Berarti maksud Pak Agung selama ini yang semua orang tahu bahwa perusahaan PT Atmaja itu milik Pak Agung, ternyata itu bukan benar-benar milik Pak Agung. Dan pemilik yang sebenarnya selama ini menghilang. Iya, Bu. Jadi udah lama banget, Bu. Jadi bos saya cuman ya menitipkan perusahaan itu ke saya, Bu. Aduh. Ya, saya mau gimana lagi, Bu? Saya adalah orang kepercayaan bos saya, Bu. Ya, cuman masalahnya saya nggak 100% paham dengan masalah perusahaan itu, Bu. Jadi ya saya takutnya kantor itu malah merosot dipegang saya, Bu.
Jadi saya minta bantuan ya ke Bu Sinta buat kerja sama Bu, supaya ya perusahaan saya nggak merosot Bu. Iya ya Pak, saya mengerti apa yang Pak Agung maksudkan. Cuman persoalan ini begitu rumit Pak. Jadi saya juga nggak bisa kan melanjutkan proses kerjasama ini tanpa adanya pemilik perusahaan yang sebenarnya Pak. Jadi untuk masalah kerjasama biar saya cancel dulu aja Pak. Karena satu-satunya persoalan yang lebih penting itu adalah saya membantu Pak Agung untuk mencari pemilik perusahaan tersebut Pak. Jadi saya sangat bersedia untuk membantu Pak Agung mencari orang, ya, pemilik perusahaan itu Pak. Karena kan bagaimanapun juga ini sebenarnya saya yang sangat butuh bekerja sama dengan perusahaan Pak Agung itu Pak. Jadi saya juga harus membantu Pak Agung untuk mencari. Mungkin kalau untuk soal kerjasama saya udah nggak peduli Pak. Karena kalau nggak ada pemiliknya, bagaimana saya mau bekerja sama? Bener begitu kan Pak? Ya benar sih Bu. Tapi Bu Sinta yakin mau ngebantu saya buat nyari bos saya Bu, yang ya udah lama nggak ada kabar Bu. Yakin Pak. Karena saya juga kenal beberapa pemilik perusahaan lainnya. Saya yakin kok mereka semua pasti akan membantu. Dan saya yakin dalam waktu dekat pasti bos Pak Agung akan ditemukan. Ya mungkin entah ada masalah pribadi atau hal kantor yang mungkin bos Pak Agung nggak bisa handle, jadi dia ya menghilang begitu aja. Atau bisa jadi juga ada suatu misi yang bos Pak Agung ingin lakukan tanpa sepengetahuan orang lain. Maka dari itu dia menyuruh Pak Agung untuk menghandle semua urusan kantor Pak. Banyak banget sih opsi yang saya pikirkan untuk saat ini Pak, dengan adanya kehilangan ya bos pemilik perusahaan Pak Agung itu Pak. Jadi saya benar-benar harus membantu Pak Agung, karena nanti kalau memang sudah ditemukan, saya baru akan melanjutkan proses kerjasama ini. Karena hal itu memang benar-benar perusahaan saya yang membutuhkan. Jadi saya sangat ingin membantu Pak. Boleh kan? Iya boleh Bu. Ini kan Bu Sinta masih belum tahu sama bos saya Bu. Saya belum tahu Pak, karena selama ini yang saya tahu adalah Pak Agung, pemilik dari perusahaan itu. Atau enggak gini aja Bu Sinta, kalau emang ya bersedia buat ngebantu ngejarin bos saya, biar saya kirim ini Bu, biodatanya bos saya aja Bu. Oke. Biar Nanti, gampang Bu. baik Pak, soal biodata itu nanti bisa Pak Agung tolong kirimkan ke asisten saya juga ya Pak, biar nanti baik. semua karyawan saya kerahkan untuk membantu proses pencarian ini. Oke baik Bu. Jadi Pak Agung tenang aja, saya yakin kok semuanya akan membantu Pak Agung juga. Karena kan perusahaan itu perusahaan ternama Pak. Benar, jadi Bu. banyak banget ya orang-orang lain yang membutuhkan adanya pemilik perusahaan itu Pak. Ya benar Bu. Ya kalau bos tetap nggak balik, itu kan risikonya besar ke saya Bu. Takutnya ya apa yang saya kata tadi Bu, takutnya perusahaan ternama itu merosot di pegang saya Bu. Soalnya saya nggak begitu paham tentang masalah perusahaan sebesar itu Bu. Baiklah kalau begitu Pak. Gimana kalau sekarang kita langsung pergi ke tempat yang akan saya tuju Bu, untuk mencari informasi dari bos Pak Agung. Oke kalau Kita pergi ke mobil saya aja. Oke kalau gitu boleh Bu. Yaudah kalau gitu, mari Pak. Apa mending aku masuk ke mobil aja ya? Ada waktu nggak? Aku mau ngomong. Oh, kalian berdua siapa ya? Saya karyawan di sini. Oh, karyawannya Bu Sinta. Betul. Oh, tapi Mbak kok berpakaian seperti ini? Ya emangnya kenapa? Ada masalah? Dia itu OB di sini. Oh, OP. Udah sini, aku mau ngomong. Kamu baru ya di sini? Gini ya. Kita sama-sama karyawan di sini. Ya, saya memang baru. Cuman jangan main tarik-tarik begitu dong. Emang ada apa sih? Kita ada masalah. Kamu gak usah banyak ngomong, ya. Kamu kalau kerja di sini yang sopan, pakaian kamu kok tidak mencerminkan bahwa Bu Sinta aja gak protes sama saya kok jadi kalian. kamu kalau dikasih tahu ya, nggak usah nyolot kayak gitu. Asal kamu tahu. Mau aku laporin ya sama Bu Sinta biar kalian berdua dipecat. Mau nggak? Kamu pikir Ibu Sinta bakal ngebela kamu? Hah? Kamu di sini baru. Ya saya memang baru. Emang kenapa? Hah?
Kamu cemburu aku bareng sama Bu Sinta. Kok sampai ngurus masalah sopir pribadinya Bu Sinta? Cemburu banget. Oh, cemburu Karena banget. aku dari Bu dulu- Sinta bakalan aku nikahin. Kalau ngomong ketinggian Ya emang kenapa? Hah? Gini ya Mbak, saya gak pernah kenal sama kalian berdua. Saya gak mau cari masalah dan saya minta tolong kalian jangan di sini, jangan memperkeruh suasana. Karena kalau Bu Sinta tahu, Bu Sinta gak bakalan ngebelain kalian. Walaupun saya sehari kerja sama Bu Sinta, tapi serasa 1 tahun, tahu nggak? Bilang aja kalau kamu baru pertama kali dideketin oleh wanita cantik. Iya kan? jelas, aku nggak pernah nemuin wanita cantik dan baik. Kalau cuman wanita cantik ya banyak yang deket sama saya mas. Cuman yang baik sama Bu Sinta, kayak Bu Sinta yang nggak ada. Nggak usah ngarang kemana-mana deh. Gini ya, aku dari dulu udah ngebet pengen jadi pasangan Ibu Sinta. Jadi aku mohon sama kamu jauhi Ibu Sinta atau nanti kamu akan tanggung sendiri resikonya. Aku berani tanggung semua risiko kok. Bahkan aku jadi sopir begini, aku nggak masalah. Kamu mau hari ini jadi hari terakhir kamu bekerja? Kamu nggak tahu aku? Hah? Ya aku nggak tahu ya. Kamu karyawan di sini dan Mbak ini OB di sini. Terus apa lagi? Jadi orang nggak usah kepedean. Saya bukan kepedean. Ibu Sinta tipe-tipenya itu direktur ya, pengusaha, karyawan kantor. bukan kayak sopir kayak kamu ini. Sekarang aku tanya, Penampilan apa aja kayak gini. apa kamu masuk kriteria Bu Sinta? Hah? Aku sudah Kan bukan direktur. Ya aku emang bukan direktur. Terus Kak. apa? Gembel. Aku karyawan di sini itu karyawan yang berprestasi. Eh. Jadi tanpa aku Ibu Sinta nggak bisa apa-apa. Gitu. Aku mimpi nggak ya ketemu sama model orang seperti kalian berdua. Gini deh, kalau aku lihat-lihat kalian berdua lebih cocok deh. Coba deh, ini, ya udah pegang aja tangan dia. Hah? Dia itu temen aku. Kamu Oh, jangan kurang ajar jadi orang. Nggak, soalnya kalau Atau sama enggak aku habisin kamu sekarang juga. Kamu- Berani nih orang baru juga. kamu nggak di usah bentak-bentak aku, nggak usah ngancam-ngancam aku. Hah? Aku sangat kagum orang seperti Bu Sinta. Sifatnya baik walaupun sama sopir seperti saya, tapi dia tetap baik. Ya, Tuhan memang adil. Jadi orang baik mendapatkan jabatan yang tinggi dan orang yang jahat dan gak berguna seperti kalian berdua. Kamu kalau ngomong dijaga. Kamu itu hanya jabatannya sopir. Ya, tiap pagi ngelus ban sama membersihkan mobil. Kamu gak mau sadar diri ya. Terus kamu berangan-angan ingin menikahi Ibu Sinta. Sangat banget. Ini nih ketinggian mimpinya, nanti jatuh baru tahu rasa. Emang apa kalau jatuh? Hah? Gini ya, Ibu Sinta perawatan mahal. Ya, emang kenapa Gaji kalau perawatan kamu nggak mahal? bakalan mampu buat ngebiayain itu semua. Gini ya, sopir cuma jadi kerjaan sampingan aja. Sebenarnya aku kerjaan lain juga ada, cuman jadi sopir aja pengen ngeliat tuh sikap Bu Sinta gimana sama orang yang Apa? cuman jadi sopir aja ternyata Jadi tetap baik. pemulung. Pemulung sampah. Sampingan nggak, pekerjaan utama kamu apa? Sampai-sampai kamu bilang jadi sopir Ibu Sinta, kamu Emang bilang kerja sampingan. sekarang aku tanya deh sama kalian berdua, emang kalau aku bilang pekerjaan aku apa, emang ada guna buat aku? Hah? Gak ada. Yang ada ya aku bakalan ditertawakan kalau misalkan aku bilang aku pemilik kantor PT Surya Group. Nggak usah ngarang jadi orang. Aku tahu tampang-tampang seperti kamu ini nantinya bakal numpang hidup sama Ibu Sinta kalau kamu menikahi Ibu Sinta. Aku yakin itu. Ya, yang karena ada nah. orang seperti kamu itu tidak ada jiwa-jiwa ya pemimpin dalam rumah tangga. Yang ada cuman ya mau numpang hidup sama orang. Ya nanti Bu Sinta kok yang numpang hidup sama saya, termasuk kantor kalian juga. Ibu Sinta itu orang kaya raya. Semua dia kantor nggak di sini. kekurangan uang. Ya, Iya. jangan harap kamu bisa menikahi dia. Harap Ini ya. banget nih orang. Kalau saya dibilang jangan berharap, tapi sekarang pertanyaannya kamu siapa? Kamu bisa ngatur-ngatur saya? Hah? Kamu yang gaji saya enggak kan? Kamu yang ngasih saya pekerjaan enggak kan? Dan aku juga gak pernah kenal sama kamu. Dan ini juga baru pertama kali saya kesini dan tahu sama kantor ini. Dan ternyata pimpinannya Bu Sinta baik banget ya. Bu Sinta makanya kantornya besar. Cuman sayang dapat pekerja seperti kalian berdua, harusnya kalian berdua harusnya dipecat juga. Ibu Sinta harus jadi milik aku, nggak boleh orang lain yang memilikinya. Paham? Kalau ngomong yang sopan. Ya, kamu duduk lagi aja. bicara sama aku, nggak boleh duduk-duduk. Mulai dari sekarang kamu jauhin Ibu Sinta, ya. Aku mohon sama kamu, kalau nggak kamu bakal berhenti bekerja hari ini juga. Ya mas, saya bakalan jauhin Bu Sinta, ampuni saya mas. Gus. Tapi bohong. Hah? Kebangetan nih orang. Gini ya. Orang seperti kalian mau ngatur aku, hah? Emang hidup kamu udah bener, hah? Hidup kamu udah merasa
Kamu lebih baik dari aku. Aku Hah? nggak akan ngasih motivasi sama kamu kalau aku ini hidupnya nggak bener. Gak usah gitu. ngasih motivasi kalau masih kerja sama orang. Kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, baru kamu ngasih motivasi. Kamu gak usah ngasih motivasi juga sama aku. Emang kalian berdua siapa? Hah? Kita sudah karyawan di sini sudah lama. Ya Kamu udah. tuh masih baru. Oke. Jadi hal yang wajar kalau misal aku ngasih tahu sama kamu biar kamu bekerja enak, lebih baik gitu maksudnya. Tapi mohon maaf banget, aku udah ngomong jelas. Dan kayaknya bahasa aku juga udah mudah dipahamin sama kalian berdua kan. Mending kalian berdua pergi dari sini. Karena kerjaan kalian masih numpuk tuh di dalam. Kamu tahu apa tentang kantor ya? Direktur bukan, bos juga bukan. Ingat ya, profesi kamu sopir. Ya, paham? Ini ada apa? Pak Bagas tolong antar saya ya. Kita ada Bos, loh, kamu ngapain lu? tunggu deh. Bos. Pak Agung. Sinta, sebenarnya selama ini yang saya cari beliau Bu Sinta. Bos, karena bos ada di sini bos. Saya udah beberapa bulan nyari bos. Pak Agung tolong. Dia ini adalah Mas Bagas. Dia sopir pribadi baru saya. Sopir Bu, Iya. maksudnya sopir? Gini Gung, sebelumnya sebelum 1 minggu sebelum aku menghilang, aku kan juga udah bilang sama kamu, semua urusan kantor kamu yang ngurus, ngapain kamu kesini Gung? Dan aku udah bilang aku ada kepentinganku, aku pengen deketin Bu Sinta Gung. Jadi Bu Sinta ini mau minta kerja sama perusahaan kita bos. Tunggu, berarti benar kamu itu adalah seorang bos dari perusahaan yang dimiliki Pak Agung. Jadi ini ribet nih urusannya. Tunggu, berarti Agung. kalian berdua juga tahu soal ini? Enggak Saya Bu, nggak tahu, Bu. Mbak Sinta, enggak, dia enggak tahu. Gini deh, kamu juga ngerusak rencana aku Gung. Yaudah, kamu balik lagi deh. Biar masalah kerjaan Bu Sinta, biar aku deh yang ngurus. Baik bos. Nanti aku balik kantor. Bener ya bos. Yaudah, kamu balik. Yaudah, kalau Kamu gitu, nih gimana saya sih tunggu di Gung? kantor ya bos. Pak, aduh, ini maksudnya selama ini Jadi gini, Bu Sinta, sebenarnya saya udah tahu lama sama Bu Sinta. Jadi saya tahu dari teman saya namanya Pak Arga. Jadi dia bilang kalau misalkan punya teman yang baik dan katanya tulus orangnya. Dan setelah saya baru sehari aja jadi sopir Bu Sinta memperlakukan saya seakan-akan saya seperti atasan Bu Sinta. Jadi saya pengen tahu sifat Bu Sinta itu gimana. Dan soal kerjaan Bu Sinta tenang aja. Cuman dengan satu syarat, Bu Sinta harus pecat mereka berdua. Karena mereka berdua udah bilang mereka berdua katanya suka sama Bu Sinta dan saya gak boleh kerja jadi sopirnya Bu Sinta. suka sama saya, Pak Umar. Maksud Pak Umar ngomong kayak gitu sama Pak Bagas apa Pak? Enggak Bu, saya cuma bercanda Bu tadi Bu. Soalnya Udah katanya saya juga mau dipecat. Nasib kantor Dipecat? kalian kalau misalkan gak ada aku bakalan banyak di PHK nih. jangan Pak, saya masih butuh dengan pekerjaan ini. Saya mohon kepada Bapak untuk jangan membolehkan. Sekarang aku saya. tanya deh, aku udah masuk kriterianya belum? Masuk banget Pak. Secara di sini kan Bapak sudah jadi bos perusahaan. Jadi pantas kalau misal punya pasangan Ibu Sinta. Tapi masalahnya kalian berdua itu udah melewati aturan. Kalian ikut campur masalah pribadi saya. Ya dia dari tadi ngata-ngatain saya Bu, tapi udahlah sekarang kan kerjaan susah, kasihan, kasih toleransi aja. Terima Cuman kasih banyak ya, lain Pak. kali gak usah bermimpi buat ngedapetin Bu Sinta. Karena sekarang tahu ya siapa saingannya. Gini ya, mending kalian masuk aja. Karena sekarang aku sangat berbahagia. Aku bisa deket sama Bu Sinta dan aku bisa tahu sikap aslinya dia gimana. Kalian berdua masuk aja. Ingat, jangan sampai saya dengar kalian ikut campur lagi soal urusan Dah. orang lain. Baik Bu. Udah, mau aku tendang? Pak Bagas ngapain sih kayak gini Pak? Saya kan jadi nggak enak. Yang seharusnya sebelumnya saya butuh sama perusahaan Pak Bagas, tapi sekarang saya malah menjadikan bos perusahaan tersebut sebagai sopir. Ini kan memang sudah kemauan saya Bu. Jadi kalau misalkan nggak pakai cara seperti ini, saya nggak bakalan tahu Bu Sinta itu gimana orangnya. Tapi sekarang udah tahu, saya udah tahu kok. Ternyata Bu Sinta orangnya baik. Tapi kan masalahnya, Saya masih belum punya pasangan kok Bu. oh iya. Tapi kan masalahnya kalau
Saya Pak Bagas terang-terangan sama orang-orang kalau Pak Bagas itu pemilik perusahaan, pasti Pak Bagas bisa mendapatkan orang dan perempuan yang jauh lebih baik, Pak. Nggak ada yang lebih baik dari Bu Sinta. Sekali lagi saya mau bilang, saya belum punya pasangan, Bu. Iya. Bu Sinta, udah punya pasangan belum, Bu? Kebetulan saya juga belum sih, Pak. Cuman kayaknya kalau saya deket sama Pak Bagas kayaknya nggak pantas deh, Pak. Udah lah, sekarang nggak usah banyak ngomong, Bu. Saya pengen ngajakin Bu Sinta buat pergi dinner. Kita makan di restoran. Mau nggak? Beneran, Pak Ya, Bagas? naik mobil Bu Sinta. Ya boleh dong, Pak. Ya udah, kalau begitu sekarang mending kita langsung jalan aja. Ya udah kalau gitu saya yang traktir ya. Ya udah deh. Yaudah yuk.